Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Wulan Channel. Di video kali ini aku mau membahas mengenai apa sih penyebab dari kista endometriosis bisa pecah. Nah, sebelumnya teman-teman sudah pada tahu belum sih kalau kista itu bisa pecah? Yap, betul banget. Aku sharing video ini ya teman-teman berdasarkan cerita dari teman-teman endosister di grup endometriosis Indonesia gitu ya. Jadi aku coba nih lihat cacatannya, curhatannya teman-teman endosister gitu ya yang pernah mengalami keadaan kondisi kista pecah, dan aku juga sering di Google gitu ya, di artikel-artikel apa sih penyebab dari si kista ini bisa pecah. Nah, semoga video ini tuh bermanfaat gitu ya teman-teman, biar teman-teman yang ada kistanya tuh lebih berhati-hati. Seperti yang teman-teman tahu gitu ya, kalau kista itu diibaratkan seperti balon yang berisi air, semakin banyak diisi semakin besar dan bisa mengakibatkan pecah. Nah, itu juga yang bisa terjadi pada penderita kista. Nah, biasanya ya teman-teman, kista ini tuh bisa mengancam kesehatan jika ukurannya itu sudah besar teman-teman. Biasanya tuh lebih dari 5 cm itu bisa mulai dirasakan, mulai dari nyeri, kram perut, pegel, dan lain sebagainya. Nah, terus apa sih penyebab dari si kista ini tuh bisa pecah? Nah, yang pertama ya teman-teman, jelas pasti jika ukuran kistanya tuh sudah besar gitu. Kalau dari saran dokter ya teman-teman, kalau kista udah lebih dari 5 cm itu harus dioperasi, karena itu sudah termasuk ukuran kista yang besar. Apalagi kalau kistanya tuh didiamin sampai ukurannya 10 cm atau bahkan lebih dari 10 cm, yang dimana ukurannya benar-benar udah besar, itu berpotensi banget bisa pecah si kistanya. Nah, karena ukurannya yang udah besar ini ya teman-teman, bisa mengakibatkan juga si kista ini terpuntir teman-teman. Nah, saat terpuntir ini nanti menyebabkan kista bisa pecah. Nah, biasanya kalau terpuntir ini tuh pasti yang dirasa bakal sakit banget teman-teman. Gimana enggak gitu kan, bisa dibayangin kista yang tumbuh normal gitu ya, maksudnya yang enggak kepuntir, yang nempel aja di bagian tubuh kita gitu udah sakit, apalagi kalau terjadi terpuntir gitu teman-teman, pasti bakal sakit banget. Nah, untuk kista yang udah besar gitu teman-teman, apalagi yang kistanya lebih dari 10 cm, itu harus hati-hati dalam beraktivitas ya. Ditakutkannya itu tadi kista bisa terpuntir, kista bisa pecah, ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian penyebab kista bisa pecah selanjutnya yaitu karena dipijat. Nah, banyak banget gitu ya para penderita kista endometriosis gitu ya yang pingin hamil, yang mau promil gitu, memilih jalur pijat ataupun urut. Nah, seperti teman-teman tahu gitu kan, kalau di dalam perut kita organnya itu organ lunak semua. Apalagi yang teman-teman ada kistanya di dalam. Coba bisa dibayangin gitu ya, di dalam perut nih ada kista nih, ada benjolan, sebuah cairan dimana dia tuh bisa banget buat pecah. Kemudian tuh diurut tuh, dipijat gitu kan, ditekan dari luar. Nah, itu bisa berpotensi kistanya pecah teman-teman. Dan ini tuh masih awam banget gitu ya, banyak teman-teman endosister yang belum tahu gitu ya. Jadi para penderita kista itu tidak boleh sembarangan teman-teman untuk melakukan pijat, urut di bagian perut, apalagi minum minuman yang alami atau herbal, karena tidak semua yang alami dan herbal itu baik untuk penderita kista teman-teman. Nah, untuk lebih tahu lebih lanjutnya ya jelas pasti kita harus periksa ke dokter teman-teman. Jangan disamakan gitu ya teman-teman dengan kita tuh orang yang sehat, yang normal gitu ya. Itu si A nih pijat di sana sembuh kok, bisa hamil kok. Ini si B urut di sana di dukun ini alhamdulillah bisa hamil kok. Nah, dilihat dulu dong kondisinya. Kalau orang tersebut normal, sehat ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita gitu yang ada kistanya, ada punya riwayat kista, itu tidak bisa sembarangan melakukan pijat ataupun urut. Selanjutnya penyebab kista bisa pecah yaitu karena meminum minuman herbal ataupun jamu-jamuan teman-teman yang udah aku sebutin tadi gitu ya. Bagi penderita kista itu tidak sembarangan bisa meminum minuman yang herbal ataupun yang alami teman-teman, karena tidak semua yang alami itu tuh aman, apalagi yang belum teruji secara klinis, belum ada penelitiannya yang
membetulkan hal tersebut atau herbal tersebut itu tuh aman teman-teman, apalagi buat penderita kista teman-teman, karena itu tidak disarankan banget gitu ya penderita kista tuh meminum minuman yang belum jelas gitu loh teman-teman. Ditakutkannya malah membuat si kista ini tuh meradang, membesar, dan jadinya malah infeksi ataupun bisa pecah teman-teman. Jadi saran aku gitu ya, kalau teman-teman ingin sembuh cobalah periksa ke dokter gitu ya, walaupun kadang tuh kita pengen coba yang alami gitu kan ya, tapi diteliti lagi tuh yang alaminya tuh seperti apa, jamu-jamuannya seperti apa, dicek lagi tuh. Kemudian penyebab kista bisa pecah yaitu karena kondisi hamil teman-teman. Nah, seperti teman-teman tahu kan kalau penderita kista itu memang sulit gitu ya untuk hamil karena ada si kistanya. Tapi kalau misal alhamdulillah bisa hamil dalam kondisi ada kista, apalagi kistanya ukurannya besar gitu ya teman-teman, si janin ini tuh bisa mendesak si kista atau menggeser si kistanya itu bisa pecah gitu loh teman-teman. Kan seiring berjalannya waktu gitu kan si janin pasti bakal tambah besar nih, tambah ukurannya gitu kan. Nah, itu bisa mendesak kistanya itu untuk hilang atau bahkan hancur, yaitu hancur itu bisa dengan pecah kondisinya teman-teman. Dan tapi jarang sekali sih hal ini terjadi. Kemudian penyebab kista bisa pecah yaitu karena aktivitas yang berat. Misalnya nih teman-teman tuh angkat-angkat beban ataupun olahraga yang terlalu keras, itu juga bisa menyebabkan kista itu pecah gitu. Jadi buat teman-teman yang sedang ada kista itu dibatasin aktivitasnya gitu ya, jangan yang terlalu capek, dan kalau olahraga jangan terlalu dipaksa, misal harus 1 jam harus angkat beban yang berat, itu jangan ya teman-teman. Harus ingat kondisi teman-teman itu seperti apa. Kemudian keadaan yang bisa membuat kista pecah yaitu saat berhubungan seksual gitu ya. Ternyata berhubungan yang terlalu aktif atau terlalu keras gitu ya, ternyata tuh bisa menyebabkan kista pecah ya, walaupun kasus ini tuh jarang terjadi. Dan kemudian yang terakhir yaitu kondisi kista pecah itu tuh tanpa disadari teman-teman. Ya betul banget, maksudnya tanpa disadari itu ya ternyata tuh nggak tahu tuh kalau ternyata punya kista, tapi tiba-tiba tahu-taunya tuh udah pendarahan, dan itu ternyata tuh saat diperiksa kista yang udah pecah teman-teman. Kadang kista yang pecah ini ya teman-teman, yang tanpa disadari itu juga orang itu tidak tahu kalau ada kista, jadi itu tanpa gejala gitu loh teman-teman, tanpa ada rasa sakit ataupun kram ataupun mual dan lain sebagainya. Nah ternyata ada kista di dalam yang udah besar dan tiba-tiba ternyata sudah pecah baru diketahui. Terus apa sih efek dari jika si kista ini tuh pecah? Yang jelas pasti ya teman-teman, rasa sakit atau nyeri yang luar biasa. Bisa dibayangin dong, kita ada kista waktu head aja sakitnya minta ampun, apalagi kalau ini kista itu pecah teman-teman. Jika udah pecah ini ya teman-teman, itu cairan itu bakal menyebar ke organ-organ lain di dekat si kista ini nih, bisa mengakibatkan infeksi ataupun peradangan. Nah kemudian ya teman-teman, efek yang parah itu bisa mengakibatkan pendarahan yang luar biasa. Jadi semakin banyak darah yang keluar gitu ya, jadi pasokan dari dalam tubuh kita kan juga berkurang, itu bisa mengakibatkan kematian, walaupun ini tuh jarang banget terjadi teman-teman. Kemudian yang jelas pasti harus dioperasi teman-teman. Jika dilakukan tindakan operasi ya teman-teman, tergantung di mana si kista ini tumbuh. Misalnya kista ini tuh tumbuh di bagian ovarium dan pecah, ya mau tidak mau nanti si ovariumnya itu bisa diangkat atau diambil gitu teman-teman. Kemudian bisa juga dengan memotong yaitu tubanya teman-teman. Kalau si kistanya itu pecah lalu menyebar ke tuba, ya mau gak mau tubanya itu bisa kepotong teman-teman. Kemudian juga ya, jika sudah pecah bisa mengakibatkan pelengketan ya teman-teman. Jadi antara organ itu saling lengket gitu teman-teman, jadi bisa mengakibatkan infeksi dan juga radang di dalam perut. Seperti yang dulu aku pernah alami ya teman-teman, dulu aku terjadi perlengketan karena si kistanya itu sudah besar teman-teman, yaitu mengakibatkan perlengketan di usus buntu aku. Jadi usus buntu aku menjadi meradang, jadi sakit gitu, dan akhirnya aku dioperasi ya secara laparotomi. Udah aku share nih videonya di sini, dimana aku operasi laparotomi kista endometriosis sekaligus operasi usus buntu.
Nah, karena video ini udah terlalu panjang ya teman-teman, aku bakal sambung di next video mengenai apa aja sih tanda-tanda kista itu pecah dan bagaimana penanganannya. Itu tadi ya teman-teman, sharing mengenai penyebab kista endometriosis bisa pecah. Nah, buat teman-teman yang pernah mengalami kondisi kistanya pecah, bisa dong komen di bawah gitu ya, sharing kita. Dan kemudian jika teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, bisa komen di bawah atau DM di Instagram aku @wulanmanyun. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa ya di share ke semua sosial media teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.